Untuk saham salah satu yang paling hot hari ini kan adalah Medco. Ini saya pernah bahas di live saya sebelumnya kalau teman-teman lihat ya. Medco secara weekly, ini meskipun time frame daily, tapi kalau kalian masukin chart weekly bakal kelihatan ya. Sorry. Nah, Medco itu weekly itu bakal ke arah 2300. Hari ini saya agak kaget sih. Ternyata bayar utamanya XL aslinya yang buang. Jadi ini kekuatan retail nih bersatu. Tapi ya I assume this is not retail only lah. Kalau Medco ada koreksi ya 1880 di 18 tuh udah mulai menarik. Oke. 18 sampai 16. Karena kalau kita lihat secara weekly tuh, di sini tuh 16 tuh jadi neckline-nya dia. Kemarin kita beli di daerah sini nih. Di grup. Nah, saat ini kita bakal average up dengan target mendekati 2400 gitu. Kalian lihat ya, ini sebenarnya asing itu di Medco itu cukup nafsu gitu loh. Cuman hari ini mereka memang taking profit ya, menurut saya wajar. Ini all time high-nya Medco saat ini. Nah, targetnya ke 2300. Kalau mau beli, saran saya kalau open gap up jangan dikejar lah. Kalian mampu memangnya trading. Kalaupun mampu ngejar bid offer, lihat setiap hari ya gunakan dana yang kecil dulu atau dana yang siap hilang. Sebenarnya hampir semua saham boleh beli, tapi permasalahannya adalah seberapa gede kalian ketika kondisi bursa lagi jelek. Gitu, paham nggak? Saya masih simpan PTRO saya masih simpan beberapa saham Konglo, tapi porsinya udah saya kurangi. Kenapa? Kondisi market lagi jelek. Jadi saya pindahin saham saham Konglo ke cash, lalu pelan-pelan saya masukin ke saham komoditi karena flow dan volumenya ke situ. Makronya juga mendukung ke situ. Jadi kalau sekarang kalian nanya semua kayak Inaf KF saham Konglo saat ini, tunggu dulu, Maret ini ada potensi koreksi. Kalau kalian mau cari uang atau mau pindah dapetin alpha, pindah dulu gitu. Itu untuk Medco. Sementara untuk Elsa saya juga udah nggak tahu nih, udah naiknya udah nggak ketulungan. Secara teknikal juga udah susah lah untuk dilihat 1000, bayangkan. Nah, lalu ENRG juga kita punya di grup. Menurut saya ENRG ini meskipun XL beli ya hari ini tuh banyak tuh XL nge-counter, tapi ini ada AK, SS, LG juga fine menurut saya. Kalau dia balik ke gap di sini 2000 sampai 1800, nah itu menarik dengan target kenaikan untuk AMG sampai ke 2320. Oke, lalu ada lagi Akra juga oil, tapi ini Akra ini oilnya agak beda ya. Jadi saya skip karena Akra ini cuma distribute, dia nggak trading. Dia nggak ada dapat keuntungan dari naik dan turunnya harga minyak. Sorry, saya nggak bisa. Ini kondisi lagi nggak memungkinkan banget untuk saya live sebenarnya. Lalu habis itu ada saham emas. Nah, kalian lihat nih, ini emas kan salah satu topik kita. Emas meskipun secara teknikal ya, dia ini rising wedge. Jadi kalau seandainya emas koreksi, itu bisa agak dalam. Tapi itu bukan artinya bearish, itu artinya justru buy. Alasannya kenapa? Nih saya kasih lihat ya. Contoh NCKL. Di NCKL juga ada pola yang sama, rising wedge. Kelihatan rising wedge di sini. Lalu koreksi, habis itu naik lagi. Sementara kalau kalian lihat NCKL, ini foreign semua nih akumulasi di bawah nih. Makanya kemarin koreksi dia nggak kemana-mana, foreignnya nada. Nah itu alasan kenapa kayak Archie ini juga menarik. Kalian lihat ini foreign dari 12 Desember sampai sekarang itu BB, PD, BK, CC, XL ini big player semua lah kecuali XL AZ ya. Ini AK bahkan ada di belakang HP. Average-nya 1800 atau 17 lah kita anggap.
Makanya kemarin Archie begitu koreksi mendekati di sini, nggak lama kenceng lagi. Nah Archie sendiri targetnya tuh 24 sampai 25. Proyeksi saya sih dia bakal lewatin all time high-nya dulu tuh di 2130. Nah itu kurang lebih 2500 targetnya kalau dia bisa ngelewatin itu ya. Jadi Archie dan emas itu salah satu gold stocks yang mendapat keuntungan dari perang ini. Oke. Lalu bull ya. Oke, saya bahas bull ya. Dari tadi banyak yang nanya bull ini nggak jelek. Cuman lagi ditinggalin gitu doang ya. Belum ada yang nada, dia nggak bisa lewat resist ini. Kemarin kita sempat main sampai di sini. Mungkin sebagian udah ada yang kena trailing, dan selama dia nggak jebol dari 460 masih ada potensi come and handle karena akumnya nggak jelek kalau untuk bull. Oke. Nah kalau dia bisa lewat 570 tuh bakal lanjut tuh. Tadi kita udah bahas banyak ya, habis tuh nikel itu belum kita bahas MDKA nih, coba lihat. Tuh, ini ada fan principle, di mana suatu saham kalau melewatin 3 garis downtrend line, dia akan berubah trennya dari bearish jadi bullish. MDKA kalau kalian perhatiin foreign yang akumulasi, kita nggak usah jauh-jauh deh ya, dari Januari, dari awal tahun aja ya. MDK itu udah diakumulasi nih, perhatiin TP, YU, BK, KZ, ZP, MG, ini big player semua. Sementara sellernya tuh retail, cuman mereka punya average lumayan rendah ya, 3200. Nah sementara MDK ini baru mau ngelewatin trendline ketiga nih menurut saya nih. Kalau dia ngelewatin trendline yang ini maka secara weekly MDK itu bakal ke 4.900-an nanti ya. Nanti ini kalian dengar baik-baik nih. Kalau seandainya MSCI terhadap data float dan sudah mulai open lagi Indonesia, maka MDK itu salah satu kandidat paling kuat untuk bisa masuk ke dalam MSCI. Itu kandidat paling kuat. Di angka sekarang aja dia udah bisa masuk. Nah, Inco hari ini koreksi. Kalian lihat foreign yang akumulasi gede banget di bawah ini dari 19 Desember sampai sekarang. ZP, BK, KZ, DC, average-nya 6.200. Sementara hari ini kan koreksi. Tapi sebenarnya masih agak mahal. Besok di bawah 7.000 sampai 6.500 itu boleh tuh. Menurut saya worth lah. Nih, anggap dia balik ke titik terendah ini karena dia kan MACD mulai bearish divergence ya.